Halo teman-teman, namaku Muhammad Hazaki Faisal, biasa dipanggil Zaki. Tujuanku buat channel ini karena aku ingin berbagi pengetahuan dan keresahan yang aku rasain dan mungkin kebanyakan dirasain juga sama teman-teman sekalian. Mulai dari ekonomi, hukum, keadaan sosial, psikologi, dan lain sebagainya. Sebenarnya aku sudah membuat beberapa video sebelumnya, bisa teman-teman cek. Tapi kenapa kok baru sekarang aku memperkenalkan diri seolah-olah baru pertama kali ingin membuat video YouTube. Nah, nanti akan aku ceritakan juga kenapa bisa seperti itu. Di video kali ini, aku mau menceritakan kenapa aku memilih untuk menjadi konten kreator dan kenapa harus sekarang. Kenapa harus sekarang mulai membuat konten, walaupun mungkin aku belum 100% siap. Aku berasal dari kalangan keluarga yang biasa-biasa aja. Sebenarnya biasa-biasa aja, bukan dari kelas atas maupun kelas bawah. Aku sampaikan ke teman-teman semua bahwa aku itu punya privilege, dan menurutku semua orang juga punya privilege, tapi nggak semua orang itu punya privilege yang sama. Bapakku dulu seorang guru SMK di daerah Sleman, Yogyakarta, dan ibuku dulu seorang dosen yang mengajar di salah satu kampus swasta yang ada di Jogja. Tapi itu dulu, karena sekarang ibuku sudah meninggal. Artinya, aku berada dalam keluarga yang mengedepankan pendidikan. Aku sekarang masih menempuh bangku perkuliahan di salah satu PTN yang ada di Jogja. Walaupun belum lulus kuliah dan masih harus banyak belajar, tapi kenapa kok berani banget buat channel YouTube yang temanya edukasi? Banyak dari kita itu yang terjebak dalam ilusi kesiapan. Kita pikir bahwa suatu saat nanti akan tiba waktunya di mana semua itu terasa sempurna untuk memulai. Tapi coba pikirin deh, apakah Steve Jobs itu benar-benar siap saat merintis Apple di garasi rumahnya? Apakah Elon Musk benar-benar siap saat mencoba membuat roket luar angkasa? Dan apakah Walt Disney sudah ahli saat pertama kali menggambar Mickey Mouse? Jawabannya adalah tidak. Mereka semua memulai, bahkan saat mereka masih banyak ketidaktahuan. Tapi mereka tetap melangkah. Begitu juga dengan Hazaki Faisal. Apakah aku kalau pengen jadi konten kreator itu harus pro dalam videografi, sinematografi, editing, dan lain sebagainya? Apakah kalau pengen buat konten edukasi harus jadi profesor dulu? Harus jadi lulusan kampus luar negeri dulu? Kan enggak, banyak kok konten kreator edukasi di Indonesia yang bermodalkan kemampuan storytelling dan editing yang ciamik. Mereka bisa mendapatkan ratusan ribu hingga jutaan subscriber. Tapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Aku nggak bilang kalau aku bisa jadi kayak Guru Gembul, bisa jadi kayak Ferry Irwandi, Agus Leo, Bro Gamal, dan lain sebagainya. Dan mungkin nggak akan bisa jadi kayak mereka. Atau mungkin kalau hoki, bisa sih di atas mereka. Nggak, bercanda-bercanda. Nah, gini, di antara sosial media yang main core-nya itu video, kita bisa bilang YouTube itu masih lead the market, atau masih menduduki puncak tertinggi rantai makanan. Nah, kenapa demikian? Ya, karena YouTube menawarkan banyak hal yang belum bisa ditawarkan platform yang lainnya. Yang pertama nih, kestabilan finansial, karena ya bisa dibilang income dari YouTube itu sangat menjanjikan dan mekanismenya datang dari berbagai pintu. Misalnya dari AdSense itu kan pendapatan yang bisa compounding dan bisa menjadi passive income yang memberikan kamu kestabilan finansial yang baik. Dan ya harus kita akui, nilai endorse di YouTube itu belum bisa ada yang ngalahin. Yang kedua, pengaruhnya juga sangat luas, apalagi untuk negara Indonesia di mana orang-orangnya suka sekali dengan hiburan dan tontonan. Bahkan Indonesia mencapai 139 juta pengguna per Oktober 2023 dan menduduki peringkat keempat dengan pengguna YouTube terbanyak di dunia. Dan selanjutnya kita bisa bilang YouTube itu sangat besar pengaruhnya untuk memperkuat personal branding seseorang dan mendongkrak popularitas seseorang. Makanya kan banyak tokoh-tokoh publik yang terkenal yang sebenarnya sudah nggak ada lagi butuh uang dari AdSense, nggak butuh lagi uang dari endorse, tapi mereka tetap bikin YouTube. Bahkan mereka sampai rela
membakar uang hanya untuk YouTube. Karena itu tadi, YouTube bisa menjadi kendaraan yang sangat efektif untuk semua tujuan, entah itu politik atau bisnis. Itulah yang membuat YouTube bisa semakin kuat menancapkan kakinya di ekosistem digital. Sebelum aku memutuskan untuk menjadi YouTuber, aku benar-benar mencari YouTuber yang bisa menjadi referensiku dalam konten branding. Sebelum memulai sesuatu, setiap orang pasti memiliki referensi, ya kan? Kalau kalian perhatiin, Willy Salim punya konsep yang sama seperti MrBeast. Raymond Chin mirip Iman Ghazi, pembawaan Timothy mirip seperti Andrew Tate. Nah, kalau untuk channelku sendiri, sebenarnya aku memilih Bang Ferry Irwandi sebagai panutan dalam konten kreator. Sebelumnya buat Bang Ferry aku sampaikan terima kasih karena konten-kontennya Bang Ferry itu sudah membuka pola pikirku bagaimana YouTube itu bekerja dan akhirnya bisa menginspirasi banyak orang termasuk aku. Jadi terima kasih. Jujur sebelumnya aku sudah membuat beberapa video sebelum video ini dibuat, tapi kenapa kok baru sekarang membuat video perkenalan yang biasanya dilakukan oleh YouTuber lainnya di video pertama. Sebelumnya aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Per hari ini video ini dibuat aku udah punya 48 subscriber. Ya walaupun masih sedikit banget, tapi nggak apa-apa, at least ternyata ada loh orang-orang yang mau mendukung dan menonton channel ini. Nah gini, aku dulu pas buat video pertama dan kedua, patokanku selalu videonya Bang Ferry Irwandi, mulai dari intonasi suara, storytelling, substansi, videografi, editing, dan lain sebagainya. Tapi lambat laun aku menyadari bahwa loh, kok susah ya, kok nggak bisa ya, kok begini ya, nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Dulu mikirnya, halah cuma buat video YouTube, semua orang juga bisa kali ya, itu mah gampang. Tapi setelah aku mencoba ternyata berbanding terbalik. Ya, jelas Bang Ferry sudah pernah menang lomba videografi 10 tahun di Kemenkeu dan sudah pernah menjadi editornya Bang Agung Habsyah, dan memang pengalaman itu nggak bisa bohong. Dan sekarang aku di sini walau punya panutan Bang Ferry Irwandi, tapi aku tetap pengen punya style editingku sendiri dalam membuat video. Ya, walaupun aku sekarang juga serba terbatas, rekam video ini juga cuma pakai kamera HP, laptop ngedit video ini juga laptop kuliah yang bisanya cuma buat ngetik doang, nulis skrip juga masih belepotan nggak jelas dan masih harus banyak belajar lagi. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nunggu punya kamera bagus, nunggu punya laptop bagus, nunggu bisa storytelling dengan luar biasa, ya kapan kalau kamu cuma nunggu tanpa take action. Kalau kamu cuma nunggu tanpa take action, mungkin waktu yang kamu tunggu itu tidak akan pernah datang sama sekali. Jadi buat teman-teman kalau mau kasih kritik dan saran boleh banget. Misalnya, wah itu editingnya kok kurang bagus, lightingnya jelek, storytellingnya template, dan lain sebagainya. Jadi feel free buat komen. Memulai sesuatu sebelum kamu siap itu memang terasa menakutkan. Kamu akan membuat kesalahan, kamu akan menghadapi kritik, kamu akan merasa tidak cukup baik, tapi justru dari situlah kamu itu akan belajar. Orang sukses itu bukan orang yang selalu siap, tapi mereka yang berani menghadapi ketidaksiapan. Jadi, apapun impianmu, mulailah sekarang. Ingin bikin bisnis, mulai jual sesuatu. Ingin jadi konten kreator, rekam video pertamamu hari ini. Ingin jadi penulis, tulis satu paragraf sekarang juga. Kamu tidak akan pernah 100% siap, tapi kamu bisa 100% melangkah. Mulailah sebelum kamu siap. Oke, segitu dulu konten kali ini. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe.